Baik, salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kembali kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Di pagi hari yang cerah ini Engkau masih memberkati kami. Tuhan, saat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita akan membuka ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 4, yang dimana bunyinya, Allah kota benteng kita untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di mana bencana alam seolah menjadi bagian dari berita harian. Kita mendengar gempa bumi mengguncang, banjir melanda kota, tanah longsor menelan rumah-rumah, dan badai merobohkan pepohonan. Dunia yang seharusnya menjadi tempat kita berlindung, terkadang menjadi sumber ketakutan. Apalagi akhir-akhir ini kita kembali dihadapkan pada berita yang menyayat hati dari daerah kita sendiri, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Ada banjir, longsor, hujan deras yang merusak rumah dan membuat keluarga-keluarga berduka. Banyak orang masih bertanya-tanya, di mana Tuhan ketika bencana? Mengapa semua ini bisa terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu sangat manusiawi. Kita boleh menangis, kita boleh merasa takut, namun firman Tuhan hari ini membawa kita kepada sumber penghiburan yang tidak tergoyahkan. Mazmur 46 memberikan kalimat yang luar biasa. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ayat ini bukan sekedar puisi indah, tetapi merupakan pengakuan iman yang lahir dari pengalaman nyata umat Allah yang pernah menghadapi krisis besar. Mazmur ini mengajarkan bahwa penghiburan sejati tidak datang dari kestabilan alam atau kekuatan manusia, tetapi dari kehadiran Allah yang setia. Mazmur 46 merupakan nyanyian kepercayaan umat Israel kepada Tuhan pada saat mereka menghadapi bahaya besar, mungkin berupa serangan bangsa lain atau bahkan kekacauan alam yang mengguncang kehidupan mereka. Pemazmur menggambarkan situasi yang punah gejolak, bumi berubah, gunung-gunung goncang, laut bergelora. Ini bukan hanya gambaran alamiah, tetapi juga simbol dari kekacauan hidup manusia saat segala sesuatu yang tampak kokoh tiba-tiba runtuh. Namun, di tengah keadaan itu, pemazmur tidak kehilangan arah. Ia mengingatkan bahwa Allah tetap hadir dan berdaulat atas ciptaannya. Bagi pemazmur, Allah bukan hanya pencipta alam semesta, tetapi juga tempat perlindungan ketika ciptaan itu tampak bersahabat. Mazmur ini memiliki pesan yang sangat relevan bagi kita hari ini. Di tengah zaman di mana bencana alam meningkat dan manusia seringkali merasa kecil di hadapan kekuatan alam, Mazmur ini juga mengajarkan bahwa ketika bumi terguncang, imanlah yang harus tetap teguh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam ayat ini. Di dalam Mazmur 46 ayat 1, Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita, sebagai penolong dalam kesesakan terbukti. Seluruh Mazmur berpusat pada kalimat pertama ini. Dalam bahasa Ibrani, tempat perlindungan disebut macasin, yang berarti tempat berlindung dari bahaya, badai, atau serangan musuh. Untuk berlindung dari musuh, bangsa-bangsa sering membangun benteng di atas gunung atau batu besar di zaman pemazmur. Namun pemazmur menyatakan bahwa Allah sendiri adalah benteng asli, bukan batu asal struktur. Artinya, bukan berarti hidup orang percaya aman dari bencana. Sebaliknya, Allah memberikan perlindungan rohani di tengah bencana.
Ia menjaga hati dan iman kita agar tidak runtuh. Bahkan jika tubuh kita lemah, kekuatan atau odds adalah kekuatan batin yang membuat seseorang tetap hidup. Kuasa ini datang dari Tuhan, meneguhkan jiwa. Banyak orang percaya bahwa kekuatan adalah kemampuan untuk tidak menangis atau tidak takut. Kekuatan iman tidak berarti kebal terhadap kesulitan. Itu berarti bahwa mampu dari kesulitan karena tahu bahwa Allah ada di sana. Ketika bencana melanda, seperti yang baru-baru ini terjadi di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan, kita melihat bagaimana rumah dapat runtuh dalam hitungan menit. Bagaimana banjir bandang dapat menghapus puluhan tahun usaha manusia. Dan bagaimana jalan-jalan besar yang kokoh bisa tertutup oleh longsor dalam sekejap. Alam memiliki kekuatan yang tidak dapat dikendalikan manusia. Dalam keadaan seperti itu, manusia baru menyadari betapa rapuhnya hidup ini. Apa yang kita bangun dengan susah payah bisa hilang begitu saja. Namun, justru di dalam kerapuhan itu, firman Tuhan hadir sebagai pengingat bahwa ada satu tempat yang tidak pernah runtuh, yaitu Allah sendiri. Tempat perlindungan Allah tidak berarti kita tidak akan mengalami kesedihan, tangisan, atau kehilangan. Firman ini tidak mengklaim bahwa orang akan selalu selamat dari bencana. Namun, yang dijanjikan adalah bahwa Allah memberi bahu untuk bersandar ketika air mata jatuh, ketika tubuh lelah. Ia memberi kekuatan untuk berdiri, dan ketika hati patah, Ia memberikan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Perlindungan Allah bukan cara untuk menghindari kenyataan. Itu adalah cara untuk menghadapi kenyataan yang mengerikan. Namun, di poin yang kedua, kita berfokus 46 ayat 2. Kita tidak akan takut meskipun bumi berubah. Sebab itu, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Perhatikan bahwa pemazmur mengatakan sekalipun bumi berubah, daripada mungkin bumi akan berubah. Artinya, ia akan menutup mata terhadap fakta bahwa kehidupan kadang-kadang bisa berubah. Ia menyadari bahwa bumi yang tampaknya stabil dapat bergetar. Gunung dalam kebudayaan Ibrani adalah simbol kekuatan dan stabilitas. Gunung adalah simbol keabadian. Namun, pemazmur mengatakan bahwa gunung pun dapat goncang dan jatuh ke dalam laut. Dengan kata lain, tidak ada hal di dunia ini yang benar-benar dapat diandalkan. Meskipun bumi bisa berubah, laut bisa bergelora, dan gunung bisa goyah, tetapi iman kita kepada Allah tidak boleh lemah. Ini adalah iman yang benar, bukan karena ketenangan pikiran, tetapi karena Tuhan menjadi penjaga jiwa. Kita tidak akan takut, tidak berarti tidak takut. Ia berarti tidak terpengaruh oleh ketakutan. Iman membuat kita tidak terjebak dalam ketakutan. Boleh kita lihat menurut Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa tidak akan ada air atau api, tetapi Ia menjanjikan bahwa kita tidak akan tersisa. Selanjutnya, dari poin yang ketiga, Allah memiliki kekuasaan atas alam dan kehidupan. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, gambaran kekacauan alam terus diperkuat oleh kejadian ini. Orang Ibrani sering melihat laut sebagai simbol kekuatan jahat atau kekacauan. Air laut yang berbuih dan bergelora menunjukkan kekuatan menghancurkan yang menakutkan. Meskipun takut, pemazmur terus mengatakan bahwa Allah tetap berkuasa atas semua kekuatan alam. Dengan kata lain, bencana adalah kesempatan untuk menyadari bahwa manusia tidak memiliki kuasa atas hidup mereka sendiri. Bukan bukti bahwa Allah tidak ada, namun bencana tidak dapat menghancurkan kasih Allah. Dalam setiap bencana, manusia dipaksa melihat kenyataan bahwa betapapun pintarnya kita, betapapun canggihnya teknologi kita, ada banyak hal dalam hidup ini yang berada di luar jangkauan kemampuan kita.
Kita bisa membangun bendungan, tetapi tidak bisa menghentikan hujan. Kita bisa membuat alat deteksi gempa, tetapi tidak bisa menghentikan gerakan bumi. Kita bisa menanam pohon, tetapi tidak bisa mengatur kapan hujan akan turun. Ketika air menjadi terlalu deras dan tanah pun menjadi terlalu lemah, semua kemampuan manusia seolah tidak berarti. Namun, justru dalam ketidakberdayaan itu, pemazmur mengarahkan kita kepada Allah yang memiliki kuasa atas alam semesta. Kuasa Allah bukan hanya terlihat dalam penciptaan dunia, tetapi juga dalam penyertaannya ketika dunia berada dalam kekecauan. Kasih-Nya tidak berubah sekalipun alam berubah. Ia tidak hanya berkuasa atas air, tetapi hadir di tengah air itu untuk menjaga umat-Nya. Ketika kita melihat banjir bandang yang melanda Tapteng atau longsor yang terjadi di Tapuk dan di Tapsel, kita melihat gambaran yang tentang betapa kuat dan liar kekuatan alam itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa sekalipun air itu bergelora, kasih Allah tidak pernah bergelora meninggalkan kita. Ia tetap setia, tetap dekat, tetap memegang kehidupan anak-anaknya. Ada sebuah ilustrasi yang ingin saya sampaikan dalam ayat ini. Ada seorang ibu di Tapuk menceritakan bagaimana banjir datang tanpa peringatan. Air naik begitu cepat, seperti tangan besar yang meraih apapun di hadapannya. Ia hitungan detik untuk meraih anaknya yang masih kecil dari tempat tidur. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan pakaian, dokumen, atau barang-barang berharga. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga ia bahkan tidak sempat memikirkan apa yang harus dilakukannya. Ia hanya berlari, menggendong anaknya, dan berharap masih ada jalan keluar. Ketika air akhirnya mulai surut dan mereka kembali melihat keadaan sekitar, rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung berubah menjadi puing-puing basah yang berserakan. Segala yang mereka bangun selama bertahun-tahun hilang dalam semalaman. Ketika ada yang bertanya apa yang membuatnya tetap bertahan, lalu si ibu menjawab pelan namun penuh dengan keyakinan, "Kalau bukan Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Rumah kami hilang, tapi Tuhan masih beri kami hidup. Itu saja yang membuat saya bertahan." Jawabannya sangat sederhana, tidak membalut kata-kata teologis, tidak dihias dengan kutipan ayat yang panjang, tetapi kesederhanaan itulah yang justru menunjukkan dalam iman seseorang yang telah melewati badai, yang hidup yang nyata. Baginya, hidup itu sendiri adalah bukti bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam keluarganya. Ia kehilangan banyak hal, tetapi ia tidak kehilangan pegangan. Rumahnya runtuh, tetapi imannya tetap berdiri. Harta bendanya hanyut, tetapi hatinya tetap percaya. Dan di tengah ketidakpastian tentang masa depan, ada keyakinan kecil namun kokoh bahwa Tuhan masih memegang kehidupan mereka. Kesaksian hidup ini adalah gambaran hidup dari Mazmur 46. Dalam Mazmur itu, pemazmur berbicara tentang gunung yang goyang, laut yang bergelora, dan bumi yang berubah. Ibu ini mengalaminya dalam bentuk nyata. Air yang datang seperti gelora, bumi yang tidak lagi aman, dan segala hal yang ia anggap stabil tiba-tiba berubah. Namun, seperti pemazmur, ia tetap menemukan tempat berlindung yang tidak pernah runtuh. Baginya Tuhan bukan sekedar konsep, melainkan pribadi yang nyata, yang menopang ketika kekuatan manusia sudah habis, yang memberi keberanian ketika hati hampir menyerah, dan yang memberi rasa syukur bahkan ketika dunia di sekelilingnya hancur. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang sangat besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 46 bukanlah janji bahwa orang yang percaya akan selamat dari bencana. Sebaliknya, itu adalah janji bahwa Allah hadir saat bencana terjadi. Tuhan tetap sama seperti bumi. Ketika gunung bergeser, kasih-Nya tetap kuat. Ketika laut bergelora, firman-Nya tetap tenang. Lalu oleh karena itu, mari kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Daripada stabilitas duniawi, kita dapat menangis atau takut,
Tetapi jangan biarkan iman kita hilang, karena penghiburan sejati tidak berasal dari keadaan yang aman. Itu berasal dari kehadiran Allah yang hadir bersama kita selama bencana menghampiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih, perlu kita ingat bahwa ada beberapa ayat yang menguatkan kita supaya kita berpegang teguh kepada Tuhan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan. Yang kedua, kita tidak akan takut meskipun bumi berubah. Yang ketiga, Allah memiliki kekuatan atas alam dan kehidupan. Demikian hasil firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu yang dimana Tuhan, saya sudah menyampaikan tentang bagaimana sudah menghadapi bencana yang sangat dalam. Engkau berkati semua yang ada di Tapsel, Tapu, Tapteng Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan mereka. Dan juga Tuhan, hanya ini doa anak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.